warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya sebagai moderator pada kelompok 7 di dalam video ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya. Melalui video ini, kami akan memandu kalian untuk mengenal lebih dekat tentang Pegadaian Syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga ini menawarkan jasa gadai dan pembiayaan dengan sistem adil dan transparan. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang apa itu Pegadaian Syariah, bagaimana cara kerjanya, serta manfaat apa saja yang bisa kalian dapatkan dengan menggunakan jasa Pegadaian Syariah. Perkenalkan, nama saya Rani Saragi. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Pegadaian Syariah? Nah, Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cara menggadaikan barang. Tapi tetap dengan prinsip syariah Islam. Apa sih perbedaan dari Pegadaian Syariah dan Pegadaian biasa? Nah, kalau Pegadaian Syariah, dia tidak dikenakan bunga sama sekali. Tapi kalau Pegadaian biasa, dikenakan bunga. Nah, jadi Pegadaian Syariah itu nasabahnya hanya dikenakan biaya penyimpanan barang, tetapi bukan tambahan dari uang pinjaman tersebut. Jadi lebih transparan, adil, dan pastinya halal. Perkenalkan, nama saya Ultima Sarai. Di sini saya akan menjelaskan manfaat Pegadaian Syariah. Yang pertama itu ada bebas riba, transaksi dilakukan sesuai prinsip syariat Islam tanpa bunga sehingga lebih halal dan menenangkan. Yang kedua, prosesnya cepat dan praktis. Pengajuannya mudah dengan persyaratan yang sederhana dan bisa dicairkan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga itu ada biaya transparan. Biaya transparan, tidak ada biaya tersembunyi. Nasabah hanya mengeluarkan biaya penitipan barang saja. Yang keempat, aman dan terpercaya. Barang jaminan disimpan dengan aman dan diasuransikan. Yang kelima, membantu kebutuhan mendesak. Cocok untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga yang mendesak. Yang keenam, yang mendukung usaha kecil dan UMKM, menyediakan pembiayaan usaha tanpa sistem bunga yang memberatkan. Yang ketujuh, beragam produk syariah, mulai dari gadai emas, tabung emas, dan biaya haji dan umroh. Perkenalkan, nama saya Sekar Adela Kasari. Pegadaian Syariah cocok buat siapa aja sih? Nah, yang pertama, Pegadaian Syariah itu cocok untuk pelaku usaha kecil atau UMKM. Yang kedua, orang yang butuh dana cepat. Yang ketiga, masyarakat yang butuh cicilan tanpa riba. Ada 3 layanan yang ditawarkan Pegadaian Syariah. Yang pertama itu ada RAN. RAN itu Gadai Syariah. Nah, biasanya menggadaikan emas untuk mendapatkan uang tanpa riba dan nasabah itu hanya membayar uang penitipannya saja. Yang kedua itu ada ARUM. ARUM itu pembiayaan untuk usaha UMKM. Nah, ini tuh cocok untuk UMKM sebagai peminjam modalnya karena penjaminnya itu bisa BPKB motor atau emas. Sistem angsurannya itu bulanan dan tanpa riba pastinya. Yang ketiga, amanah. Amanah itu pembiayaan kendaraan secara syariah. Biasanya untuk pegawai tetap dan digunakan untuk membeli motor atau mobil. Dan bunganya itu tidak ada karena pakai akad syariah. Perkenalkan, nama saya Ludivia Putri. Di sini saya menjelaskan tentang cara kerja Pegadaian Syariah. Yang pertama itu persiapan barang jaminan, dan di mana nasabah menyiapkan barang berharga seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau lainnya. Yang kedua itu penaksiran, yang di mana petugas pengelolaan akan menaksir nilai barang jaminan berdasarkan berat, volume, atau kondisi barang untuk menentukan jumlah pinjaman yang bisa diberikan. Yang ketiga, persetujuan akad rans, yang di mana nasabah dan penggadaian menyepakati jumlah pinjaman dan biaya pemeliharaan. Dokumen pinjaman akad ditandatangani mencakup detail barang, jumlah pinjaman, biaya, dan jangka waktu. Yang keempat, penyerahan barang dan pencairan dana, yang dimana barang jaminan diserahkan dan disimpan aman
di Pegadaian, lalu dana pinjaman dicairkan melalui tunai atau transfer. Yang kelima, pembayaran muhnah, yang dimana selama masa pinjaman, nasabah membayar muhnah atau biaya penitipan atau administrasi atau asuransi yang lain-lain. Yang keenam, pelunasan dan tebusan, di mana nasabah bisa melunaskan pinjaman dan membayar muhnah kapan saja sebelum jatuh tempo, lalu barang akan dikembalikan. Jika tidak dilunasi, barang akan dilelang setelah jangka waktu habis sesuai ketentuan. Perkenalkan, saya Ferdi Saputra. Saya akan membahas dasar hukum pegadaian syariah. Dasar hukum pegadaian syariah di Indonesia berpijak pada kombinasi antara hukum Islam dan regulasi negara. Secara syariah, dasar utamanya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 tahun 2002 tentang RAN atau gadai, yang dimana pinjaman dengan menjaminkan barang diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba. Dan secara regulasi, kegiatan operasional pegadaian syariah di Indonesia diatur oleh Peraturan OJK nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pegadaian, yang dimana seluruh aktivitas pegadaian syariah tetap merujuk pada prinsip tolong-menolong yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yang dimana biaya bunga digantikan oleh biaya pemeliharaan barang yang transparan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kegiatan operasional pegadaian syariah dilandaskan berdasarkan 3 akad utama. Yang pertama itu akad qard, yang dimana nasabah menerima pinjaman modal murni tanpa adanya bunga yang akan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Yang kedua, akad RAN, yaitu nasabah menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka ajukan. Yang ketiga, ada akad ijarah, yaitu menetapkan biaya atas penyimpanan barang yang dititipkan oleh nasabah, sehingga yang dibayarkan nasabah bukan bunga melainkan upah atas penyimpanan barang tersebut. Butuh dana cepat tanpa riba. Pegadaian Syariah solusinya.